waktu kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hutang yang dibuat oleh Desi Sri Utami dan Yeno Wahyudi. Pengertian hutang. Hutang merupakan salah satu sumber pendana eksternal digunakan oleh perusahaan untuk mendana kegiatan perusahaan. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan hutang memiliki waktu 1 tahun dalam pelunasannya. Hutang jangka pendek memiliki 2 manfaat, yaitu fleksibilitas. Hutang jangka panjang bersifat fleksibel, dapat digunakan kapan saja perusahaan membutuhkannya. Biaya lebih murah. Pada umumnya suku bunga hutang jangka pendek lebih rendah daripada hutang jangka panjang. Selain memiliki manfaat, hutang jangka panjang juga memiliki kelemahan. Kelemahan hutang jangka pendek yaitu likuiditas. Hutang jangka pendek memiliki likuiditas lebih buruk dibanding jangka panjang. Ketidakpastian biaya bunga hutang jangka panjang senantiasa mudah berubah sesuai dengan suku bunga rata-rata. Pasar berlaku dan persepsi kreditur terhadap tingkat risiko perusahaan debitur. Jenis hutang jangka pendek meliputi hutang dagang, hutang yang timbul akibat pembelian barang dagangan. Hutang wesel, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa depan, dapat berasal dari pembiayaan dan transaksi. Penghasilan dibayar di muka. Biaya-biaya sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayaran. Hutang jangka panjang, segala jatuh tempo. Sebagian hutang jangka panjang sudah menjadi hutang jangka pendek karena segala jatuh tempo pembayarannya. Biaya masih harus dibayar. Penerimaan uang untuk penjualan barang atau jasa belum terrealisasi. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan hutang memiliki waktu pembayaran lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca dan sumber untuk melunasi hutang jangka panjang yang bukan bersumber dari aktiva lancar. Hutang jangka panjang meliputi hutang obligasi. Obligasi merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dijual ke investor. Saham merupakan bukti kepemilikan waktu perusahaan. Hipotek merupakan instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan pinjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Hutang dari lembaga keuangan. Hutang bisa langsung diperoleh melalui bank atau lembaga non-bank. Pinjaman dari lembaga keuangan memiliki karakter adanya amortisasi dan jaminan. Saham preferen. Saham preferen merupakan bentuk saham tetapi memiliki karakteristik obligasi. Saham preferen memperoleh dividen yang besarnya tetap. Modal ventura. Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Kebijakan hutang. Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendana perusahaan bersumber dari eksternal. Kebijakan hutang sering diukur dengan menggunakan debit Q rasio, yaitu perbandingan antara lokal hutang jangka panjang dengan modal sendiri.
Teori kebijakan hutang. Agensi teori secara prinsip adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Signaling teori. Signal atau isyarat adalah tindakan diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi efektor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Pecking order theory. Pecking order theory merupakan teori menyatakan bahwa perusahaan lebih menyukai pendana internal yang berupa laba ditahan. Apabila pendana internal diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas paling aman terlebih dahulu. Static trade-off theory merupakan teori menganggap bahwa pengguna hutang 100% sulit dilampaui. Faktor kebijakan hutang. Kepemilikan manajerial. Pemilikan manajerial merupakan besaran presentasi saham oleh pihak manajemen, merupakan secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan presentasi kepemilikan saham oleh investor institusional seperti perusahaan investasi, bank, dan perusahaan lainnya. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengolah kekayaan. Perusahaan ditunjukkan dengan laba bersih yang dihasilkan. Tingkat keuntungan bersih mampu diraih oleh perusahaan dan menjalankan kegiatan operasional. Struktur aset mengembangkan kekayaan perusahaan yang dapat dijadikan jumlah dalam memperoleh hutang. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode. Akuntansi dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Bagian dari proses pelaporan keuangan, neraca. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, menunjukkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ringkasan transaksi perusahaan. Laporan ini menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan tingkat dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang menghasilkan suatu periode akuntansi, menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Kesimpulan, utang adalah sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang, mungkin akan timbul sekarang. Sesuatu entitas untuk menyerahkan aktiva memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih presentasi kami.